Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Hoping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 41. Tentu saja suami istri yang selama belasan tahun tinggal sebagai orang hukuman di kuil Xiaolimsi itu dan kurang pengalaman, sama sekali tak pernah bermimpi bahwa mereka sudah menerima seorang murid yang seolah-olah harimau berbulu domba. Tan Hok Seng bukanlah orang seperti yang mereka duga dan gambarkan. Sesudah mendengar Tan Hok Seng menceritakan riwayatnya, maka tidak sukar menduga siapa dia sebenarnya. Tan Hok Seng bukan lain hanyalah nama samaran dari Tang Gan. Sudah diceritakan di bagian depan betapa perwira muda istana ini melarikan seorang selir terkasih kaisar. Dia ditangkap oleh Tang Bun An yang ingin mencari jasa dan kedudukan, kemudian diserahkan kepada kaisar. Tentu saja kaisar marah sekali dan Tang Gan dijatuhi hukuman buang. Dalam perjalanan ke tempat pembuangan dia diselamatkan oleh seorang berkedok yang lihai sekali. Bukan saja dia dibebaskan, malah juga diberi sekantung uang emas sebagai bekal. Sama sekali dia tidak tahu dan tak dapat menduga siapa adanya orang berkedok yang membebaskan dirinya itu. Tang Gan, atau sebaiknya kini kita menyebutnya Tan Hok Seng sebagai nama barunya, tentu saja tidak berani mempergunakan nama aslinya karena betapapun juga dia adalah seorang pelarian dan buronan. Selain itu, jika dia memperkenalkan nama aslinya kepada suami istri yang kini telah menjadi gurunya itu dan kemudian mereka mendengar bahwa dia dihukum karena melarikan seorang selir kaisar, tentu kedua orang gurunya itu takkan sudi menerimanya sebagai murid. Karena itu dia pun mengarang cerita yang tidak begitu menarik perhatian, walaupun yang dia anggap sebagai musuhnya, yaitu yang melakukan fitnah, adalah orang yang telah menangkapnya itu. Sejak remaja Tan Hok Seng telah merantau dan mengalami banyak penderitaan. Dengan pengalamannya yang amat banyak ini dia bisa membawa diri secara baik, dapat bersikap lembut dan sopan sehingga dengan mudahnya dia dapat mengelabui Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu. Bahkan Bilian sendiri mulai tertarik dan merasa suka kepada Su Heng, itu sesudah lewat 1 bulan dia tinggal dan mempelajari silat di rumah suami istri pendekar itu. Siapapun dalam keluarga itu akan merasa suka kepada Hok Seng. Pemuda ini amat rajin. Pagi-pagi sekali sudah bangun dan sejak dia berada di situ, rumah dan pekarangan keluarga itu nampak semakin bersih dan terpelihara baik-baik. Hok Seng bekerja tanpa mengenal lelah dan tidak mengenal pekerjaan kasar atau rendah. Biarpun dia pernah menjadi seorang perwira muda istana yang membuat dia hidup mewah serta terhormat, tetapi kini dia tidak segan untuk menyapu pekarangan, membelah kayu bakar, memikul air dan segala pekerjaan kasar lainnya. Ketekunannya dalam mempelajari dan melatih ilmu silat membuat suami istri itu kagum bukan main, maka dia pun cepat mendapatkan kemajuan. Semua sikap yang baik inilah yang mulai menarik perhatian Bilian. Dan semakin tebal harapan terkandung dalam hati Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu bahwa kelak pemuda itu akan dapat menjadi mantu mereka. Kurang lebih setengah tahun sudah lewat dengan cepatnya semenjak Hok Seng tinggal di Kim Kekok menjadi murid ayah dan ibu Bilian. Bukan saja kedua orang gurunya makin suka kepadanya, bahkan hubungannya dengan Bilian menjadi semakin akrab, dan gadis itu mulai percaya akan segala kebaikan yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu sore mereka latihan bersama di Lian Butia. Mereka berlatih ilmu silat Kim Kesin Kun, ilmu baru yang diciptakan Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu. Mengagumkan sekali melihat dua orang muda itu berlatih silat. Yang pria tinggi tegap, berwajah tampan dan gagah, memiliki gerakan yang mantap bertenaga, sedangkan wanitanya cantik jelita dan memiliki gerakan lincah. Dari latihan ini saja dapat diketahui bahwa Hok Seng sudah memperoleh kemajuan pesat sekali. Bahkan dalam latihan ilmu silat Kim Kesin Kun ini dia sama sekali tidak terdesak oleh sumaunya. Dalam hal tenaga singkang dia juga sudah memperoleh kemajuan dan kini tenaganya menjadi amat kuat, walaupun dibanding Bilian tentu saja dia masih kalah. Mereka baru saja selesai latihan dan kini sedang beristirahat di luar Lian Butia, berjalan-jalan di taman bunga sambil menyeka keringat dengan kain. Keduanya lalu duduk saling berhadapan di dekat kolam ikan, di atas bangku batu. "Aih, Suma, sampai kapanpun aku takkan mungkin mampu menandingimu. Gerakanmu demikian matang, tenagamu juga kuat sekali dan engkau dapat bergerak secepat burung walet." Hok Seng memuji sambil menatap wajah Sumainya dengan sinar mata kagum. Bilian sudah biasa dengan tatapan mata kagum ini, akan tetapi karena dia tidak melihat adanya pandang mata yang kurang ajar, maka dia pun bahkan selalu merasa bangga dan gembira bila mana Su Hengnya memandang seperti itu.
Andai kata Hokseng tidak pandai menahan diri dan pandangan matanya mengandung pencerminan keadaan hatinya yang penuh birahi, tentu Bhilian dapat melihat dan merasakannya. Dan tentu dia akan merasa tidak senang bahkan marah sekali. Su Heng, jangan khawatir, kulihat engkau telah memperoleh kemajuan yang pesat. Kalau engkau terus tekun berlatih, terutama sekali menghimpun sinkang seperti diajarkan ayah, aku percaya kelak engkau akan mampu menyusulku. Hokseng menarik napas panjang dan wajahnya yang tampan nampak termenung, diliputi mendung. Melihat ini Bhilian merasa heran. Selama ini belum pernah dia melihat Su Hengnya bermuram seperti itu. Su Heng, engkau kenapakah? Apa yang kau pikirkan? Kembali Hokseng menarik napas panjang. Ah, Sumai, betapa besar keinginanku dapat mempunyai ilmu kepandaian seperti engkau agar tidak ada lagi orang berani menghinaku dan menjatuhkan fitnah kepadaku seperti yang pernah kualami. Su Heng, aku pernah mendengar dari ibuku bahwa dulu engkau pernah menjadi seorang perwira di istana akan tetapi difitnah orang sehingga kehilangan kedudukanmu. Benarkah itu? Ceritakanlah kepadaku, Su Heng. Aku ingin mendengarnya. Memang betul demikian, Su Mao. Dengan susah payah aku merintis dan berusaha secara tekun sehingga dari seorang prajurit pengawal aku dapat menduduki jabatan perwira dan dipercaya oleh istana. Namun kemudian terjadi pencurian perhiasan milik seorang putri istana dan si pencuri menyembunyikan peti perhiasan itu di bawah pembaringan di dalam kamarku. Jelas bahwa aku telah difitnah orang. Karena itu aku tekun berlatih silat supaya memperoleh kepandaian yang cukup untuk melakukan penyelidikan. Engkau hendak membalas dendam? Tidak, aku hanya ingin membongkar rahasia pencurian itu sehingga yang bersalah akan dihukum, dan aku dapat membersihkan nama baikku. Kalau engkau mengetahui bahwa engkau difitnah, kenapa dulu engkau tidak mengambil tindakan? Su Heng? Hokseng menggelengkan kepala dengan sedih, lantas terbayanglah di dalam ingatannya penghinaan yang terjadi atas dirinya pada saat dia ditangkap dan diseret ke kota raja oleh penangkapnya itu. Aku difitnah oleh orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, Su Mao. Ketika itu pun aku sudah melawan, akan tetapi aku sama sekali tidak berdaya menghadapi orang yang lihai itu. Dan sekarang, menurut penyelidikanku sebelum tinggal di sini, orang yang melakukan fitnah itu telah memperoleh kedudukan tinggi sebagai imbalan jasanya karena menangkap aku sebagai pencurinya. Aku akan membongkar rahasianya itu kalau aku sudah memiliki kepandaian cukup tinggi. Sebelum kepandaianku cukup, baginya aku takkan ada artinya. Bahkan mungkin aku akan ditangkap kembali sebagai seorang pelarian. Dia sangat lihai. Suma, hati Bhilian sangat tertarik. Ada perasaan setia kawan terhadap Su Hengnya yang difitnah orang itu, juga perasaan marah dan penasaran. Orang yang melakukan fitnah jelas orang yang berhati kejam dan jahat, pikirnya. Su Heng, siapa sih orang yang melakukan fitnah terhadap dirimu itu? Menurut penyelidikanku, namanya Tang Bun An. Berkerut alis Bhilian mendengar Syekh, nama keluarga, Tang itu. Teringat dia akan Hai Hai yang juga marga Tang. Ang Hongchu si kumbang merah yang menjadi ayah kandung Hai Hai itu, penjahat cabul yang amat jahat, juga Syekh Tang. Tetapi Bhilian hanya menyimpan perasaan kaget itu di dalam hatinya saja. Bhilian tidak ingin Su Hengnya mendengar tentang Ang Hongchu. Juga tak ingin ada orang lain mendengar bahwa adik kandung Su Hengnya yang pernah ditunangkan dengannya itu telah menjadi korban kecabulan Ang Hongchu. Pek Eng, adik Pek Han Siong itu, kini telah menjadi istri Song Bun Hok putra ketua Kang Jiu Pang. Seorang pendekar wanita lain, Xia Ling, masih keluarga dekat Chin Ling Pai, juga menjadi korban Ang Hongchu itu. Namun kini Xia Ling juga sudah menjadi istri Chan Sun Hok. Kalau dia bercerita mengenai Ang Hongchu, tentu sukar baginya untuk tidak menceritakan kedua orang pendekar wanita itu dan dia tidak ingin melakukan hal ini. Peristiwa aib yang menimpa kedua pendekar itu harus dikubur dan dilupakan. Karena itulah Bhilian tak mau memperlihatkan kekagetannya mendengar bahwa musuh Hokseng adalah seorang Syekh Tang yang mengingatkan dia kepada si kumbang merah Ang Hongchu. Tang Bun An, orang macam apakah dia dan sampai di mana kelihayannya? Usianya sekitar 50 tahun lebih. Dia nampak tampan dan gagah, dan tentang ilmu silatnya, aku tidak dapat mengukur berapa tingginya, akan tetapi dulu aku seperti seorang anak kecil yang lemah ketika melawannya. Dalam segebrakan saja aku sudah roboh. Apakah orang ini memelihara kumis dan jenggot yang rapi? Matanya tajam mencorong dan mulutnya selalu tersenyum? Tanyanya. Dia teringat akan Ang Hongchu yang dahulu pernah muncul dengan nama Han Lo Jin.
Han Lojin yang kemudian ternyata Ang Hongchu itu juga berusia 50 tahun lebih, gagah dan tampan, dengan kumis dan jenggot yang terpelihara rapi. Dia memang memiliki mata yang tajam dan sikapnya ramah, akan tetapi mukanya halus bersih, tidak berkumis maupun berjenggot. Kenapa engkau bertanya demikian, Su Mao? Ah, tidak. Aku teringat kepada seseorang, akan tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan urusanmu itu. Su Heng, mengapa tidak sekarang saja engkau pergi ke kota raja kemudian membongkar rahasia fitnah dan pencurian itu? Lebih cepat namamu dibersihkan, semakin baik, bukan? Mana mungkin, Suma? Aku merasa belum sanggup menandinginya dan kalau kembali aku tertawan, berarti aku bukan hanya menghadapi penderitaan dan hukuman berat, juga akan menyeret nama baik Suhu dan Subo. Tidak, sebelum merasa yakin telah menguasai ilmu yang lebih tinggi sehingga akan dapat mengalahkannya, aku belum berani mencoba untuk membongkar fitnah itu, Su Mao. Su Heng, aku akan membantumu. Kalau dibiarkan terlalu lama, namamu sudah terlanjur rusak dan kedudukan orang itu terlanjur kuat sekali sehingga sukar untuk ditangkap. Wajah Hok Seng berseri. Kalau Sumainya ini mau membantu, tentu lain soalnya. Sumainya ini hebat, memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali, dapat disebut sakti, dan dia percaya kalau Sumainya ini akan mampu menandingi orang yang dahulu menangkapnya itu. Akan tetapi aku merupakan seorang pelarian atau orang buruan, maka aku tidak berani berterang memasuki kota raja. Sumai, itu mudah saja, Su Heng. Engkau masuk dengan cara menyamar dan menyelundup. Lalu secara diam-diam kita mencari orang yang melakukan fitnah itu, apa sukarnya? Akan tetapi harus berhati-hati, Su Mao. Selain lihai dia juga tukang fitnah, tentu dia akan menyangkal semua perbuatannya yang keji, bahkan tidak mungkin dia akan melontarkan fitnah yang lebih keji terhadap diriku. Jangan khawatir, Su Heng. Aku yakin kita berdua akan dapat membongkar rahasia itu dan membekuknya. Ketika mereka menghadap Siang Kuan Cikang dan Toan Hui Chu lalu menyatakan hendak pergi bersama ke kota raja untuk membongkar urusan fitnah, juga hendak membersihkan nama baik Tan Hok Seng yang pernah tercemar, kedua orang suami istri itu sebenarnya merasa tidak setuju. Akan tetapi karena mereka melihat kesempatan bagi putri mereka untuk bergaul secara lebih akrab dengan Hok Seng yang diharapkan menjadi calon mantu mereka, maka mereka pun memberi persetujuan mereka. Akan tetapi engkau tentu masih ingat dengan pengakuanmu dahulu bahwa engkau tidak menaruh dendam pada orang yang melempar fitnah kepadamu, bukan? Kata Siang Kuan Cikang, dan kalian jangan menimbulkan keributan di kota raja, apalagi kalau sampai menentang petugas pemerintah. Pesan pula Toan Hui Chu, harap Suhu dan Subo tenangkan hati. Jawab Tan Hok Seng tenang. Tecu ke kota raja bukan karena mendendam, melainkan atas dorongan Sumau Tecu hendak mencuci nama baik Tecu yang dicemarkan orang, menangkap yang bersalah agar dihukum. Dan Tecu bersama Sumai akan bekerja diam-diam sehingga tidak sampai menimbulkan keributan di kota raja, apalagi karena Tecu masih merupakan seorang pelarian sebelum nama Tecu dibersihkan kembali. Di dalam hatinya tentu saja pemuda ini sama sekali bukan berniat untuk membersihkan nama, karena bagaimanapun juga, namanya yang asli tidak mungkin dapat dibersihkan lagi. Dia sudah membuat dosa besar kepada Kaisar, yaitu melarikan seorang selir terkasih Kaisar. Hal itu telah terbukti, bagaimana mungkin dibersihkan lagi? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Yang jelas, dia menaruh dendam kepada Tang Bun An yang menurut penyelidikannya kini telah menjadi seorang perwira tinggi, mempunyai kedudukan yang bahkan lebih tinggi dari kedudukannya dahulu karena sudah berjasa menemukan kembali selir yang minggat dan menangkap dia sebagai pembawa pergi selir itu. Dia merasa yakin akan dapat membalas dendam kepada orang itu, bukan saja karena kini dia telah memperoleh kemajuan pesat sekali dalam ilmu silat, akan tetapi dia ditemani Siang Koan Bilian, gadis perkasa yang memiliki ilmu silat tinggi itu. Sebetulnya hanya itulah yang terpenting, yaitu membalas dendam kepada Tang Bun An. Yang lain dia tidak peduli. Kalau sudah berhasil membunuh Tang Bun An, dia akan lebih tekun belajar silat. Kemudian, apabila keadaannya memungkinkan, dia akan mendekati Bilian dan mengusahakan agar gadis yang amat cantik jelita menggairahkan dan lihai ilmu silatnya ini dapat menjadi istrinya. Tidak sukar bagi seorang menteri negara yang memiliki kekuasaan demikian besar seperti Menteri Chang Kucheng untuk minta bantuan seorang perwira pengawal Taikam, Kebiri, sehingga Kui Hong dengan mudah dapat diselundupkan ke dalam istana.
Karena maksud Kui Hong menyelundup ke dalam istana hanya untuk melakukan pengintaian dan sedapat mungkin menangkap basah pria yang menurut desas-desus kabarnya menggauli hampir semua selir, dayang dan putri istana, maka dia pun hanya minta waktu 1 minggu saja untuk melakukan penyelidikan. Dan waktu untuk mengintai baginya hanya malam hari. Oleh karena itu, untuk membebaskan gadis perkasa itu dari perhatian dan kecurigaan, Kui Hong selalu bersembunyi di siang hari. Disembunyikan oleh perwira Taikam itu di dalam kamar seorang wanita setengah tua yang bekerja sebagai tukang cuci dan bisa dipercaya penuh oleh perwira Taikam itu. Setelah hari menjadi gelap, barulah Kui Hong keluar dari dalam kamar itu untuk melakukan perondaan secara rahasia. Memang tidak mudah bagi perwira Taikam itu untuk mempercaya seorang pun di dalam istana, kecuali wanita tukang cuci yang masih terhitung saudara misan ibunya di dusun. Hampir semua wanita di dalam istana, terutama yang masih muda dan cantik, agaknya memiliki hubungan dengan pria misterius yang tidak pernah dilihat orang memasuki istana itu. Kalaupun ada yang melapor, mereka hanya melihat berkelebatnya bayangan seorang pria, namun belum pernah melihat orangnya. Agaknya tidak mungkin ada orang yang kelihatan bayangannya tidak kelihatan orangnya. Hanya setan saja yang demikian itu. Tapi anehnya sang permaisuri sendiri agaknya acuh atau tidak menaruh perhatian. Bahkan nampak tidak percaya kalau diberi laporan bahwa ada pria memasuki istana bagian putri. Karena itulah terpaksa Kui Hong diselundupkan secara tersembunyi, tidak seperti seorang dayang baru atau pelayan baru. Karena jika tidak dilakukan demikian, Kui Hong khawatir kalau kehadirannya akan mencurigakan hati orang dan akan membuat laki-laki yang suka berkeliaran di dalam istana bagian putri itu berhati-hati dan tidak muncul lagi. Kehadirannya di dalam istana harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui umum. Hal ini dia kemukakan kepada Menteri Chang Kucheng, dan menteri yang bijaksana ini kemudian menggunakan kekuasaannya untuk dapat memenuhi permintaan Kui Hong. Sudah 3 hari 3 malam Kui Hong berada di dalam istana, hanya diketahui oleh Menteri Chang, perwira Taikam, dan pelayan wanita tukang cuci di istana. Setiap malam gadis ini melakukan pengintaian dan perondaan, tetapi dari pagi sampai sore dia bersembunyi saja di dalam kamar. Akan tetapi selama ini belum pernah dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, belum pernah bertemu seorang pria yang berkeliaran di istana bagian putri itu. Yang kelihatan hanyalah para pengawal istana, yaitu orang-orang Taikam yang melakukan perondaan. Bosan juga rasanya, dan Kui Hong hampir putus asa ketika pada malam yang keempat dia melakukan pengintaian lagi secara rahasia. Malam itu hawa udara dingin bukan main. Suatu keadaan yang menambah sengsara perasaan Kui Hong yang memang sudah kesal dan bosan karena semua jerih payahnya tidak ada hasilnya. Untuk melawan hawa dingin yang menusuk tulang, terpaksa dia mengerahkan sinkang di dalam tubuhnya. Padahal, pada waktu malam dingin yang membuat orang menggigil itu, enaknya tinggal di dalam sebuah kamar yang hangat, di mana terdapat perapian yang akan membuat badan terasa nyaman. Musim semi telah tiba, kembang-kembang di taman istana telah kuncup, bahkan ada yang mulai mekar sehingga keharumannya semerbak di seluruh istana. Akan tetapi hawa dingin musim lalu agaknya masih tergantung di udara. Bagaikan bayangan setan, Kui Hong menyusup di antara pondok-pondok mungil di celah-celah taman-taman bunga yang indah. Biarpun malam itu sunyi sekali karena sore-sore para penghuni istana bagian putri sudah memasuki kamar masing-masing karena tidak kuat berada di luar yang amat dingin. Akan tetapi Kui Hong tetap berhati-hati. Dia sedang melakukan pengintaian terhadap orang yang sama sekali tidak diketahuinya siapa dan kapan atau di bagian mana dari tempat itu dia akan muncul. Maka, tentu saja dia sama sekali tidak boleh kelihatan oleh orang itu. Kui Hong terus menyusup-nyusup di antara tanaman-tanaman bunga, atau pepohonan, atau pondok-pondok, kadang-kadang berhenti sejenak untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya dengan pandang mata dan pendengaran telinganya. Waktu itu sudah menjelang tengah malam. Ketika dia memasuki taman bunga di sebelah belakang bangunan induk istana yang menjadi tempat tinggal permaisuri, tiba-tiba saja dia melihat berkelebatnya bayangan orang. Jantungnya berdebar tegang ketika dia hampir menjatuhkan diri untuk menyelinap di balik bunga dan mengintai. Bayangan itu memiliki gerakan yang sangat ringan dan gesit, dan tahu-tahu bayangan itu sudah berdiri di bawah sebatang pohon sambil mengamati keadaan sekelilingnya. Orang itu memang berhati-hati sekali, pikir Kui Hong. Malam begitu dingin dan suasana begitu sunyi. Bahkan para pengawal Taikam agaknya merasa malas untuk meronda saking dinginnya hawa udara. Dan orang ini agaknya kenal betul dengan keadaan ini, yaitu saat-saat dan tempat yang akan sunyi senyap kalau hawa udara sedang dingin sekali seperti sekarang. Walaupun berhati-hati,
Nampak jelas bahwa sikapnya amat tenang ketika melihat sekeliling. Kemudian pandang matanya berhenti dan menatap sebuah pondok yang berdiri tak jauh dari situ. Pondok itu tidak terlalu besar tetapi sangat indah, apalagi dikelilingi dengan taman bunga di mana kembang-kembangnya mulai mekar. Nampak dua lampu gantung yang dipasang di depan dan di belakang pondok itu sehingga biarpun hanya remang-remang akan tetapi Kui Hong dapat melihat bahwa dinding pondok itu berwarna hijau. Dari jendela terbayang penerangan di dalam pondok hijau itu, tanda bahwa ada orang di dalamnya. Lelaki ini tidak lama berdiri di sana. Sesudah merasa yakin bahwa di tempat itu tidak ada orang lain, dia kembali berkelebat dan dengan beberapa lompatan saja tubuhnya sudah tiba di depan pintu pondok yang masih tertutup. Tanpa ragu dia lalu mengetuk pintu itu. Tok, tok, tok. Dengan pendengarannya yang terlatih Kui Hong dapat mendengar ketukan itu, dan entah mengapa dia merasa 3 kali ketukan itu seolah-olah berirama seperti merupakan sebuah isyarat. Maka tahulah dia bahwa agaknya pria ini sudah mengenal penghuni atau orang yang berada di dalam pondok itu. Kui Hong melihat pintu itu dibuka dari dalam, namun pembuka pintu itu tidak nampak dari tempatnya mengintai. Sesudah pria itu memasuki pondok dan pintunya sudah ditutup lagi, dengan amat hati-hati dan dengan gerakan ringan sekali Kui Hong berkelebat mendekati pondok itu. Bukan main girangnya hati gadis itu ketika melalui celah-celah di antara tirai jendela dia dapat mengintai ke dalam. Kiranya, di dalam sebuah ruangan yang terang dan indah, pria itu sudah duduk di atas lantai yang ditilami kasur yang lebar dan dia sudah dikelilingi oleh 5 orang wanita yang cantik-cantik. Wanita yang berpakaian mewah, berusia antara 20 hingga 30 tahun, kelimanya cantik manis dan jelas merupakan wanita-wanita bangsawan. Dari perwira Taikam yang menyembunyikan dirinya, dia sudah mempelajari tentang para wanita yang tinggal di istana, maka dia pun tahu bahwa 5 orang wanita itu tentu selir-selir kaisar. Dan kini kelima orang selir kaisar itu secara tidak tahu malu dan tanpa sopan santun sedang duduk mengelilingi seorang laki-laki dengan sikap dan pandang mata yang demikian genitnya. Kalian berdua berjaga di luar, seorang di depan dan seorang lainnya di belakang. Cepat, kata seorang di antara 5 wanita cantik itu kepada 2 orang gadis lainnya yang berdiri di dekat pintu. 2 gadis itu memberi hormat, lalu keluar dengan wajah bersungut-sungut. Malam begini dingin dan mereka disuruh berjaga di luar. Padahal mereka berdua juga termasuk kekasih pria setengah tua yang ganteng itu. Akan tetapi karena kedudukan mereka hanya dayang, sedangkan 5 orang wanita di dalam pondok itu adalah majikan-majikan mereka, maka tentu saja kedua orang itu tidak berani membantah. Kui Hong cepat menyelinap pergi ketika 2 orang gadis dayang itu keluar pondok. 2 gadis itu langsung berpisah saat keluar tadi. Seorang melalui pintu belakang dan seorang lagi melalui pintu depan. Setelah tiba di depan dan di belakang pondok, mereka berjalan mengitari pondok. Akan tetapi karena keadaan sunyi, aman dan sangat dingin, keduanya lalu berlindung di dekat pintu depan dan belakang yang terlindung oleh tembok sehingga sedikit banyak dapat terhindar dari semilirnya angin malam yang membuat hawa menjadi semakin dingin tak tertahankan. Melihat 2 orang dayang itu berdiri di dekat pintu, Kui Hong menyelinap lagi mendekati jendela. Begitu mengintai, dia langsung membuang muka setelah melihat betapa kini pria itu berpelukan dan bermesraan dengan 5 orang wanita itu. Seorang pria dikeroyok oleh 5 orang wanita. Dia hanya butuh mendengarkan percakapan di antara mereka, bukan melihat tontonan yang tidak senonoh itu. Engkau sungguh kejam sekali, membiarkan kami kedinginan dan menanti dengan sia-sia sampai 3 malam. Kemana saja engkau selama ini? Memang laki-laki berhati kejam. Membiarkan orang setengah mati dalam kerinduan. Agaknya dia mempunyai kekasih di luar istana, maka sudah melupakan kita. Demikian 5 orang wanita itu menegur sambil diselingi suara tawa cekikikan. Kui Hong merasa muak sekali. Begitukah tingkah laku para selir itu? Mereka lebih pantas menjadi pelacur daripada menjadi selir kaisar, menjadi wanita-wanita bangsawan. Nah, Chiang Kun, perwira, apa yang hendak kau katakan sekarang? Seorang wanita lain menuntut. Kui Hong mendengar suara laki-laki tertawa. Suara tawa yang tenang dan bebas, lantas disambung dengan suaranya yang dalam. Aih, kalian ini sungguh tidak menaruh kasihan kepadaku. Aku harus beristirahat. Ingat, aku bukan seekor ayam jantan yang masih enak saja berkokok walaupun harus melayani puluhan ekor ayam betina. Terdengar suara wanita cekikikan menyambut ucapan pria itu. Kau samakan kami dengan ayam-ayam betina, ya? Terlalu,
Kemudian terdengarlah suara gedebak-gedebuk pukulan manja yang disambut oleh pria itu sambil tertawa-tawa. Kui Hong tidak tahan untuk mendengar lebih lanjut. Dia cepat berkelebat menjauhi jendela itu dan menyelinap ke bawah pohon yang rindang. Dari jauh, dia termenung memandang ke arah jendela pondok itu. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Pria itulah yang dimaksud oleh Menteri Chang. Dan kecurigaan menteri itu memang tepat sekali. Karena dia pun kini hampir yakin bahwa pengacau istana itu, lelaki yang menyeret hampir semua wanita di dalam istana ke lembah kenistaan, tentu juga perwira bernama Tang Bun An itu. Pertemuan di pondok itu sekaligus membongkar dua rahasia itu. Rahasia pria misterius yang mengotori kehormatan istana dan rahasia perwira Tang Bun An. Sungguh sayang, pikirnya, sayang bahwa perwira itu bukan Ang Hongchu seperti yang diduganya semula, walaupun nama keluarga mereka sama, yaitu Tang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kui Hong berpikir-pikir, kini pergi meninggalkan pondok ini dan besok melaporkan hasil penyelidikannya kepada Menteri Chang? Akan tetapi, apa artinya? Tentu saja Tang Bun An dapat menyangkal dan semua selir pasti akan berpihak kepadanya. Para selir itu tentu berani bersumpah bahwa perwira itu tidak pernah mengunjungi mereka di istana bagian putri itu. Maka apa artinya kesaksian dia seorang diri? Walaupun hatinya diliputi keraguan, namun Kui Hong terus memikirkan cara untuk dapat menangkap pria ini dengan bukti-bukti kuat agar dia tidak mampu mengelak lagi. Alisnya berkerut, sementara pandangan matanya tidak pernah lepas menatap pondok itu, di mana pria setengah tua yang masih nampak gagah itu sedang bersenang-senang dengan 5 orang selir kaisar. Agaknya takkan ada gunanya untuk melaporkan pria itu. Dia tidak memiliki satupun bukti selain pemandangan yang disaksikannya. Juga tidak ada orang lain yang dapat dijadikan saksi untuk mendukung keterangannya. Wanita-wanita di dalam pondok itu bahkan dapat membalikan kenyataan sehingga akan menyerang dirinya sendiri. Tidak mungkin pula untuk menangkapnya saat ini, ketika mereka masih berada di dalam lingkungan istana. Melihat gerakannya tadi yang sangat cepat dan gesit, laki-laki ini tentu mempunyai kepandaian yang tidak rendah. Apabila dia nekat menyerangnya, pasti akan terjadi pertarungan yang menimbulkan keributan. Lantas sekejap saja akan datang banyak pengawal istana mengepung tempat itu. Aku harus menunggunya di luar lingkungan istana, kemudian menangkapnya setelah dia keluar dari istana. Demikian Kui Hong mengambil keputusan setelah tidak melihat adanya jalan lain. Mudah saja kalau dia sudah berhasil menangkapnya di luar istana. Apabila dia menyangkal maka dia dapat memaksanya agar mengaku dan kalau perlu menyiksanya. Setelah mengambil keputusan ini, Kui Hong lalu kembali ke kamarnya dan ia minta tolong kepada pelayan wanita setengah tua itu supaya secepatnya memanggil perwira Taikam. Saat itu juga. Sesudah perwira itu datang, Kui Hong minta bantuan perwira itu supaya dia dapat dikeluarkan dari istana. Sekarang juga, Nona, malam-malam begini, aku mempunyai keperluan penting sekali yang harus kulakukan di luar istana. Karena itu aku harus keluar malam ini juga. Kau atur saja agar aku dapat keluar dari istana dengan selamat, Chiang Kun. Kata Kui Hong dan perwira itu tidak berani membantah. Gadis ini adalah orang kepercayaan Menteri Chang yang telah memerintahkan kepadanya agar dia melayani dan membantu gadis ini. Maka dia sendiri lantas mengawal Kui Hong keluar dari istana bagian putri, bahkan terus meninggalkan lingkungan istana. Karena yang mengawalnya adalah seorang perwira Taikam yang mengatakan bahwa Kui Hong adalah kerabat seorang selir kaisar, maka dengan mudah saja Kui Hong bisa keluar dari lingkungan istana. Tanpa pengawalan perwira Taikam itu, maka jangan harap dapat keluar masuk istana yang dijaga ketat. Walaupun sudah keluar dari lingkungan istana, namun Kui Hong tetap berada tidak jauh dari tempat itu, tepatnya dia menanti sambil mengintai dari sebuah tempat tersembunyi di dekat pintu gerbang bagian depan istana. Dari tempat ini dia dapat memperhatikan semua orang yang keluar dari pintu gerbang itu, akan tetapi dia sendiri tidak akan terlihat karena tubuhnya terlindung oleh sebatang pohon besar. Ketika menunggu, waktu terasa merambat amat perlahan seperti keong berjalan, apalagi bagi seorang gadis muda seperti Kui Hong yang harus menanti pada tengah malam dan di tengah hawa udara yang demikian dingin. Karena itu tidak mengherankan apabila lama-kelamaan gadis ini mulai merasa bosan dan mengeluh, bahkan kadang-kadang kelihatan bibirnya berkomat kamit mengomel, biarpun dilakukan dengan bisik-bisik saja. Bersambung ke bab 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.